Bayi laki-laki yang baru lahir. Kemudian di mulutnya tumbuh sejumput janggut. Ayahnya merasa sangat aneh, dia segera mencukurnya. Itu terlihat lebih baik sekarang. Tapi ketika sang ayah hanya menoleh. Ada apa dengan anak saya? Beberapa tahun kemudian, orang tuanya membawanya ke rumah sakit untuk pemeriksaan. Kata dokter, selain janggut, semuanya normal. Betulkah? Bocah bernama Lopez, sejak kecil, memiliki kekuatan super. Sejak lahir, dia mampu mematahkan jari ayahnya. Ketika dia makan gede, dia dan teman bermain ayunan. Dia menyuruhnya untuk mendorong lebih keras. Lopez mendorongnya langsung ke langit. Selain memiliki kekuatan super, dia juga memiliki kemampuan lain. Dalam sesi tes, dia menggunakan mata surgawi. Menggunakan terlalu banyak kekuatan. Oke, dia juga punya mata laser. Kemudian, Lopez berpartisipasi dalam pertandingan sepak bola. Dia baru saja mau melempar bola. Kemudian orang tua di sebelah terus-menerus mendesak. Ini membuat Lopez sangat marah. Dia meletakkan bola, bermain sendiri. Kemudian tendang. Bola mengenai penjaga gawang. Lopez dengan senang hati ingin merayakannya dengan rekan satu timnya. Tapi penilaian semacam ini buat saja teman membenci dia aja. Setelah kembali ke rumah, ayahnya mengatakan kepadanya bahwa harus belajar bagaimana menjadi orang normal. Kalau tidak, orang akan melihatmu seperti monster. Jadi siapa yang bermain denganmu? Lopez masih tidak percaya. Dia menutup pintu mobil dan pergi. Tapi di hari ulang tahun dia, seperti yang diharapkan, pesta ulang tahunnya tidak dihadiri oleh siapapun. Lopez berdiri memandangi tegalan di depannya. Dia sangat sedih. Sejak hari itu, dia bertekad bahwa dia harus menjadi orang normal. Sejak itu, Lopez serius dengan tekadnya. Akhirnya, 20 tahun kemudian, Lopez berubah menjadi pria Lopez yang tidak berguna. Tentu saja, kekuatan super tidak sia-sia. Mengetahui bahwa bos akan datang untuk memeriksa, Lopez masih di rumah. Dia segera bergegas ke kamar mandi untuk menyikat gigi dan mandi. Berganti pakaian. Sampai bos datang ke kantor. Lalu dia pergi ke perusahaan lalu menyerbu masuk. Dengan kekuatan ini, siapa yang takut terlambat? Dan di hari yang sama, Lopez menggunakan mata surgawi untuk mendeteksi Dewi kampusku. Pergi ke perusahaan untuk wawancara. Bahkan dia masih mengingatnya. Ini membuat Lopez seperti dia di atas awan. Ketika sang Dewi pergi setelah wawancara selesai, dia buru-buru mengejar. Lopez terbang seperti angin dan akhirnya bertemu Dewi. Lopez mengundang sang Dewi untuk makan bersama. Tapi saat lagi makan, tiba-tiba ada preman masuk. Sekelompok preman memasuki restoran. Orang normal tidak akan membuat mereka marah. Tapi gadis ini tidak normal. Bisakah kecilin suaranya? Dimarahi oleh para preman membuat gadis ini semakin marah. Sang Dewi mengambil tas itu dan berjalan mendekat. Membuat Lopez duduk di sebelah panik. Dia bergegas untuk menasihatinya. Tapi ini membuat para preman ini marah. Lihat jari ini. Aku bisa menjatuhkanmu dengan jari telunjuk ini. Kirain ini adalah jari tengah. Anak ini sangat pintar. Tapi tanpa diduga, dia mendorong satu. Bodoh. Sama seperti itu, Lopez kehilangan muka di depan sang Dewi. Dia sangat menyebalkan. Setelah pergi dari sana, semakin memikirkannya, semakin marah. Mengapa dia jelas memiliki kekuatan super? Tapi untuk keluar dari kesengsaraan ini, ketika dia belum mengetahuinya, stasiun kereta tiba-tiba membunyikan alarm. Dia mengangkat kepalanya untuk melihat. Kereta kehilangan remnya. Nyawa ratusan orang di atas sana dalam bahaya. Melihat adegan ini, Lopez tidak tahan lagi. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyelamatkan orang. Superhero seperti ini agak lucu. Tetapi Lopez masih belum menyerah. Dia bergegas ke stasiun terakhir. Keluarkan hidran kebakaran. Kemudian bungkus tali di sekitar tiang besi berharap untuk menghentikan kereta. Kereta datang dengan cepat. Berhasil. Aku hebat. Ya, itu sudah terpecahkan. Lopez dengan cepat berdandan dan menyelinap kembali.
Tapi adegan ini ditangkap oleh kamera pengintai. Dan di tangan seorang wanita. Ternyata, dialah yang menyebabkan ini. Tujuannya adalah untuk menemukan Lopez. Presiden wanita dengan cepat dan bawahannya terbang ke Spanyol. Pada hari itu, telinga Lopez mendengar semacam suara. Itu adalah presiden wanita yang menyebabkannya. Dia bilang dia ingin bertemu Lopez. Melihatnya, Lopez sedikit tercengang. "Kamu siapa?" Siapa sangka dia berkata, "Kita adalah rekan senegaranya. Kita satu alien." Yang mengatakan, hanya iblis yang akan percaya. Lopez sangat kesal, dia bangkit dan pergi. Tapi presiden segera menekan tombol. Panggil sekelompok orang berbaju hitam. Bunuh dia. Apa yang sedang terjadi? Baru saja memberitahu mereka adalah rekan. Ketika Lopez tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Kemudian para pembunuh bergegas masuk. Sepertinya tidak terlalu sulit. Lopez mendorong mereka ke bawah dengan satu pukulan. Kemudian berbalik dan pergi. Semakin Lopez berpikir, semakin aneh rasanya. Dia jelas tidak seperti orang normal. Jadi dia pulang ke rumah dan memberitahu orang tua untuk mengatakan yang sebenarnya. Sudah terjadi begini. Orang tua saya tidak bersembunyi sama Lopez lagi. Mereka membawa Lopez ke gudang. Di dalamnya ada kompartemen pesawat ruang angkasa. Mereka melihat ketika mereka menemukan Lopez. Lopez dengan ringan menyentuh. Gambar seorang pria tiba-tiba muncul. Itulah ayah kandung Lopez. Ternyata, mereka awalnya tinggal di planet yang jauh. Tapi tempat itu diserang oleh kepala iblis yang hebat. Untuk melawan dia, orang tua Lopez membuat dia. Lalu kirim ke bumi. Harapan setelah Lopez udah gede akan kembali untuk menyelamatkan mereka. Siapa sangka, iblis itu tak mau kalah dengan Lopez. Jadi mengirim putri dia untuk memburunya. Informasi ini membuat Lopez sangat terkejut. Berapa tahun dia hidup seperti orang normal? Bahkan membantu bumi aja belum. Masih harus pergi menyelamatkan planet lain. Tentu saja dia tidak setuju. Tapi ibu mengabaikannya. Dia mengambil kain yang ditemukan di kabin kapal. Jadikan Lopez pakaian pertempuran. Jangan katakan apa-apa, itu terlalu pas. Setelah memakainya, Lopez telah menemukan kekuatan super ultimat. Terbang di udara. Saat seluruh keluarga bersenang-senang. Bel pintu tiba-tiba berbunyi. Buka pintu dan lihat sang Dewi berdiri di sana. Lopez dengan senang hati mengundangnya ke kamar. Tapi Dewi hari ini agak aneh. Itu benar, ini bukan Dewi. Ini adalah robot yang dibuat oleh presiden wanita. Lopez menyadari hal ini, segera berubah untuk bersiap menghadapi pertempuran. Pukulan ini terlalu kuat. Lopez makan pukulan dan berputar-putar. Gadis itu memberinya pukulan ekstra. Pukul Lopez terbang jauh. Lopez buru-buru mengambil panci untuk memblokir serangan. Ketok satu kali. Sepertinya panci baru itu menyakitkan. Dia memegang leher Lopez. Tapi pada akhirnya, Lopez tetaplah pemenangnya. Tapi dia dengan cepat menyadari. Wanita jahat itu menggunakan penampilan Sang Dewi untuk menyerangnya. Maka mungkin sekarang, Sang Dewi dalam bahaya. Dia dengan cepat terbang untuk menemukannya. Saat dia bertemu Sang Dewi, Lopez bergegas untuk mengatakan yang sebenarnya. Dia adalah alien. Sekarang sedang diserang oleh alien. Ini sangat berbahaya sekarang. Jadi Lopez ingin Sang Dewi melarikan diri. Tapi, siapa yang bisa percaya? Sang Dewi mengira dia menggunakan alasan untuk putus. Sangat marah, berbalik dan pergi. Tetapi di saat itu, dia dibawa pergi oleh dua orang asing. Lopez baru saja ingin mengejar. Wanita itu menggunakan kebisingan sebagai gangguan. Dia menyuruh Lopez pergi ke kantor pusat perusahaan untuk menyelamatkan pacarnya. Dia segera menggunakan semua kecepatannya, terbang lurus ke sana. Kelewatan. Dia harus terbang kembali. Permisi, di mana kantor presiden? Lopez dengan cepat mencapai kamar. Sang Dewi dan bos diikat. Lopez baru saja mau menyelamatkan mereka. Tapi tiba-tiba, suara itu dihidupkan lagi. Ternyata ini jebakan. Pengeras suara ada di mana-mana. Orang normal tidak bisa mendengar. Tapi untuk Lopez, benar-benar siksaan. Lopez dengan panik berjuang. Akhirnya saat dia jatuh, dia menggunakan mata laser. Hancurkan pintunya, lalu selamatkan dua orang di luar.
Dan sekarang, presiden wanita menyambut ayahnya. Bersiaplah untuk mengambil Lopez untuk diserahkan kepada ayahnya. Tetapi ketika dia masuk ke dalam, dia menemukan tidak ada siapa di dalam. Iblis itu sangat marah. Terus-menerus mengutuk presiden wanita yang tidak berguna. Saat presiden wanita marah, dia melepas tangki oksigen ayahnya. Dia bersumpah bahwa dia harus membunuh Lopez dengan tangan sendiri. Untuk membalas penghinaan ini, dia menerbangkan pesawat ruang angkasa langsung ke rumah Lopez. Pada titik ini, Lopez panik keluar. Dia pikir itu sudah berakhir, jadi dia membakar baju perang. Presiden wanita memutuskan untuk tidak memaafkannya. Dia menekan tombol. Lalu berubah menjadi cyborg. Sedot ibu, ayah, dan bahkan bos Lopez ke dalam. Ini membuat Lopez marah. Tapi dia tidak bisa mengalahkan robot. Langsung dirobohkan olehnya. Akhirnya dia diinjak-injak. Kemudian, wanita itu mengubah lengannya yang lain menjadi gergaji. Sepertinya dia ingin memotong Lopez menjadi dua. Pada saat ini, sang dewi segera muncul. Membubarkan perhatian presiden wanita. Sekarang Lopez sudah bangun. Presiden wanita menyadari. Segera berbalik untuk menyerang sang dewi. Untungnya, Lopez mengambil tindakan tepat waktu. Dia sekali lagi bergegas ke pertempuran dengan robot. Gunakan keuntungan dia dengan tubuh yang gesit. Mengganggu visi presiden wanita. Kemudian bergerak cepat. Membuat robot tidak bisa berdiri. Robot itu dengan cepat ada masalah. Lopez mengambil kesempatan untuk menggunakan napas es. Kendalikan robot. Kemudian sentuhan ringan. Sama seperti itu, kalahkan robotnya. Setelah itu, Lopez mengikat presiden wanita dan mengirimkannya kembali ke planet itu. Dan dia masih mengenakan kostum superhero. Dan tinggal di bumi. Sekarang dia bukan Lopez yang tidak berguna lagi. Dia punya nama baru. Superman Lopez.